Tocin terkasih dimanapun berada, terimalah salam peneguhan iman dalam keyakinan agama kita. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tung Tie. Sancai. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Huang Tian Sangti, bahwasanya pada saat ini saya dapat mengikuti kembali lomba Chiang Tao yang diadakan oleh Matakin Pusat. Sesuai dengan ajaran Nabi Kungzi, tema saya kali ini adalah mengenai Xiao atau laku bakti yang saya ambil dari Pate atau 8 kebajikan. Dengan mengutip ayat sesu yang terdapat pada Chung Yung, bab 18 ayat yang kedua, yang berbunyi demikian. Adapun yang dinamai berbakti adalah dapat baik-baik melanjutkan cita-cita mulia dan dapat baik-baik meneruskan pekerjaan mulia manusia. Laku bakti dalam agama Konghucu mempunyai makna, yaitu memuliakan hubungan. Di antaranya adalah yang pertama menjunjung orang tua, yang kedua hubungan di luar rumah. Bakti merupakan pokok kebajikan atau cinta kasih, seperti yang Nabi firmankan. Maka seorang kuncu mengutamakan pokok, sebab setelah pokok itu tegak, jalan suci akan tumbuh. Laku bakti dan rendah hati, itulah pokok peri cinta kasih. Dalam keyakinan agama kita diajarkan dan kita percaya bahwa kita diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa melalui perantaraan ayah dan ibu. Oleh karena itu, kita harus dapat berbakti. Kita harus dapat mengasihi orang tua kita dengan tulus dan tanpa pamrih. Sejak dilahirkan, kita dibesarkan, kita dirawat, kita diberi penghidupan, kita diberi pendidikan yang layak hingga kita seperti sekarang ini. Lalu, bagaimanakah cara kita dapat berbakti kepada orang tua kita? Sebagai anak, kita dapat membantu orang tua kita di rumah. Kita dapat belajar dengan baik agar mendapatkan nilai yang memuaskan dan dapat membanggakan orang tua. Kita dapat memberikan perhatian, memberikan kasih sayang, baik orang tua kita dikala mereka sakit ataupun dikala mereka sehat. Lalu, bagaimanakah kita sebagai anak bila kita sudah berkeluarga? Dengan cara apakah kita dapat berbakti kepada mereka? Apakah harus dengan materi? Apakah harus dengan memberikan kemewahan kepada mereka? Saya rasa belum tentu mereka bahagia dengan semua itu, para tocin. Orang tua akan merasa bahagia bila kita memberikan perhatian, memberikan kasih sayang yang tulus. Apalagi di saat mereka sudah tua seperti sekarang ini, mereka tinggal hanya berdua. Berbeda ketika dahulu kita masih kecil, kita tinggal serumah, kita bersama-sama. Oleh karena itu, kita dapat melakukan kunjungan kepada orang tua kita. Dapat melakukan telepon, atau dengan zaman yang telah canggih seperti sekarang ini, kita dapat melakukan video call, sehingga seolah-olah kita dapat bertatap muka dengan mereka. Dalam agama kita juga diajarkan bahwa berbakti itu tidak hanya di saat orang tua kita masih hidup, tetapi juga di saat mereka sudah meninggal atau tiada. Seperti sabda Nabi Kungzi yang terdapat pada Wen I jilid 2 pasal 5 ayat yang ketiga. Huan Ti bertanya, apakah yang guru maksudkan? Nabi menjawab, pada saat hidup, layanilah sesuai dengan kesusilaan. Ketika meninggal dunia,
Makamkanlah sesuai dengan kesusilaan, dan sembahyangilah sesuai dengan kesusilaan. Lalu, mengapakah kita harus berbakti atau sembahyang kepada orang tua ataupun leluhur kita? Saya akan mengutip pada kitab Suci Jilid 2a, bagian yang ketiga. Nabi Kungcu bersabda, terhadap orang yang telah mati, bila memperlakukannya benar-benar sama sekali sudah mati, itu tidak berperi cinta kasih, maka jangan dilakukan. Terhadap orang yang sudah mati, memperlakukannya seperti benar-benar masih hidup, itu tidak bijaksana dan janganlah dikerjakan. Maka, wadah yang dibuat dari bambu untuk perlengkapan upacara pemakaman dibuat tidak sempurna untuk digunakan. Periuk yang digunakan tidak dibuat sempurna untuk mencuci. Kayu yang digunakan tidak sempurna terukir. Kecapi dan celempung dapat berbunyi tetapi rancu nada. Serulingnya dibuat lengkap tetapi tidak harmonis. Lonceng dan batu musik disiapkan tetapi tanpa kuda-kuda. Semuanya itu dinamai ningci atau peralatan sembahyang. Dengan demikian, orang yang mati itu diperlakukan sebagai seni atau makhluk rohani. Lalu, sampai kapankah kita harus berbakti terhadap orang tua kita? Selama kita masih hidup, selama hayat di kandung badan. Untuk itu akan saya lanjut dengan menguraikan yang kedua, yaitu mengenai hubungan di luar rumah. Hubungan di luar rumah dapat diartikan dengan hubungan antara teman, antara saudara, antara rekan kerja, ataupun masyarakat yang di sekitar kita. Kita harus dapat hidup bertoleransi, dapat saling mengerti, agar tercipta keselarasan hubungan yang baik di masyarakat. Kita harus dapat bersikap rendah hati, sehingga terbina pokok peri cinta kasih. Seperti dalam kondisi sekarang ini di masa pandemi ini, kita harus dapat saling bertoleransi satu sama lain. Jangan sampai kita menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Karena pada saat ini, dalam perekonomian yang sedang sulit seperti sekarang, sangatlah sulit kita untuk dapat bertahan hidup. Tidak semua orang mampu untuk dapat bertahan. Mungkin banyak yang di PHK. Mungkin untuk para pedagang kecil pun banyak dilarang untuk berjualan demi menjaga kondisi sekarang ini, untuk memperkecil ruang lingkup penyebaran pandemi ini. Namun alangkah baiknya bila kita mampu, kita dapat berbagi kepada mereka yang membutuhkan di sekitar kita. Demikianlah sedikit uraian yang telah saya bawakan kali ini mengenai laku bakti, sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa berbakti dalam agama Ru atau Konghucu merupakan pokok yang mendasari manusia agar menjadi manusia yang berperi cinta kasih, yang berawal dari rumah dan dimulai dari diri kita sendiri. Wei Te Tung Tian, Sancai.